Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan materi tentang isu-isu kurikulum 2013 dan macam-macam evaluasi kurikulum untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu tentang isu-isu kurikulum. Ada beberapa isu-isu kurikulum yang muncul tentang kurikulum 2013. Di antaranya, yang pertama terkesan mendadak tanpa evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Jadi ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan, dan peredaran buku, sehingga muncul beberapa masalah-masalah karena ketiadaan buku. Kemudian tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan K13 setelah 1 tahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Yang kedua yaitu tidak melibatkan guru atau asosiasi profesi pendidik. Seharusnya perubahan kurikulum ini juga harus melibatkan dan memperhatikan guru sebagai pelaksana kurikulum yang sebenarnya. Yang ketiga, penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan. Jadi evaluasi kurikulum adalah kegiatan penilaian mulai dari rancangan, implementasi produk, dan dampak suatu kurikulum. Adapun macam-macam evaluasi kurikulum, yaitu berdasarkan evaluan dan berdasarkan posisi evaluator. A. Evaluasi kurikulum berdasarkan bentuk evaluan. Jenis evaluasi kurikulum yang dikelompokkan berdasarkan evaluan terdiri atas evaluasi konteks, dokumen, proses, dan hasil yang merupakan kegiatan proses pengembangan suatu kurikulum. Pertama, evaluasi konten. Evaluasi ini berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum, yaitu tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, agama, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen itu biasanya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih berfokus kepada apakah dokumen tersebut sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diamanatkan oleh pusat, serta apakah kurikulum satuan pendidikan mempunyai kesinambungan dengan silabus yang dikembangkan oleh guru. Ketiga itu evaluasi proses, sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, suatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum, ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antar dua komponen pendidikan, yaitu guru dan peserta didik dengan sumber belajar, suasana kelas, fasilitas belajar dan mengajar, jadwal pekerjaan yang harus dilakukan guru dan presentasi didik di luar kelas, suasana kerja di sekolah, dan juga dukungan masyarakat. Keempat, evaluasi hasil merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar, di mana hasil belajar dikategorikan menjadi kognitif, efektif, psikomotor. Hasil belajar kognitif berkenaan dengan kemampuan otak dengan menerima, mengelola, dan menggunakan informasi. Hasil belajar efektif berkenaan dengan kemampuan untuk menginternalisasi nilai, sikap, moral, dan nurani yang tercipta selama proses pembelajaran sehingga menghasilkan kebiasaan. Sedangkan hasil belajar psikomotor berkenaan dengan kemampuan menggerakkan otot tangan, kaki, muka, dan anggota tubuh lainnya yang terpadu dengan kemampuan kognitif dan efektif. Evaluasi kurikulum berdasarkan posisi evaluator. Jenis evaluasi ini dikelompokkan menjadi evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing dengan berfokus kepada penyempurnaan dokumen dan penyempurnaan proses implementasi.
kurikulum. Evaluasi ini akan memudahkan evaluator dalam menyampaikan hasilnya karena dia sudah membangun komunikasi dari kurikulum itu dibuat. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Keuntungan menggunakan evaluator dari luar adalah mudahnya mengembangkan objektivitas karena tidak adanya keterkaitan secara emosional dengan evaluan. Dalam studi evaluasi terdapat dua model, yakni model kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, measurement. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Yang kedua, congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana hasil perubahan pendidikan telah terjadi. Operasional sistem evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judul. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyempurnakan program dan menyimpulkan program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input, bahan, rencana, peralatan, proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.